Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Indra Kurniawan, NIM 202016212147. Saya di sini akan mempresentasikan tentang aplikasi bentuk dasar 2 dimensi, 3 dimensi, dan prinsip-prinsip dalam bangunan. Pembahasan bangunan. Yang pertama, Gereja Fransiskus Xaverius. Fungsi dari bangunan ini adalah sebagai tempat beribadah bagi umat yang beragama Kristen. Bentuk dasar dari bangunan ini adalah persegi, yang mempertegas bentuk bangunannya, dan bentuk segitiga dipergunakan untuk membentuk atap dari bangunan tersebut. Elemen-elemen pada bangunan Gereja Fransiskus Xaverius yaitu: pertama, titik. Titik merupakan awal dan akhir dari suatu garis yang menunjukkan posisi dalam sebuah bangunan dan merupakan pusat perhatian pada bangunan tersebut. Unsur titik pada bangunan Gereja Fransiskus Xaverius ini terletak pada ujung-ujung bangunan yang berfungsi sebagai pembentuk garis. Yang kedua, garis. Garis merupakan suatu titik yang diperpanjang pada suatu garis, hanya memiliki panjang tetapi tidak memiliki lebar dan tinggi. Macam-macam garis yang terdapat pada bangunan tersebut yaitu garis vertikal yang berwarna biru, garis horizontal berwarna hijau, dan garis diagonal berwarna merah. Yang ketiga, bidang. Bidang dapat didefinisikan sebagai perpanjangan suatu garis ke arah tertentu dalam komposisi sebuah konstruksi visual. Sebuah bidang berfungsi sebagai batas-batas sebuah volume. Jika dilihat dari luar, bangunan terdapat unsur bidang atas kepala yang diwakili dengan warna merah dan bidang dinding yang diwakili dengan warna biru. Yang keempat, ada volume atau ruang. Volume dapat diartikan sebagai sebuah bidang yang diperpanjang ke arah selain arah naturalnya. Secara konseptual, volume memiliki 3 dimensi, panjang, lebar, dan kedalaman. Pada bangunan ini, unsur volumenya adalah kubus yang ditunjukkan oleh garis berwarna hijau. Yang kelima, ada keseimbangan. Keseimbangan adalah sesuatu kualitas nyata dari setiap objek di mana perhatian visual dari dua bagian pada dua sisi dari pusat keseimbangan adalah sama. Pada bangunan ini, pusat keseimbangannya atau pusat perhatiannya adalah bagian tengah bangunan yang berwarna hijau dan terdapat berwarna biru sebagai jendela kaca yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Dengan begitu dapat dikatakan bangunan gereja ini memiliki dua sisi yang seimbang. Yang keenam, ada irama. Irama merupakan pergerakan yang ditandai berupa pengulangan elemen atau motif pada jarak yang beraturan atau tidak beraturan. Pada bangunan akan menyatukan elemen yang berulang secara alami. Contoh dari unsur irama adalah pengulangan letak jendela kaca yang diwakili oleh garis berwarna kuning. Yang ketujuh, ada dominasi. Pusat perhatian merupakan pengembangan dominasi yang bertujuan untuk menonjolkan salah satu unsur sebagai pusat perhatian sehingga mencapai nilai arsitek, yaitu berupa area yang paling pertama ditangkap oleh pandangan mata. Pada bangunan Gereja Fransiskus Xaverius, yang menjadi dominasi adalah bagian atap bangunan karena letaknya yang paling tinggi dan pandangan ketika orang pertama kali memasuki area bangunan tersebut, dan bagian-bagian lain bangunan utama sebagai terkait dengan bagian atap. Yang kedelapan, ada kesatuan. Kesatuan adalah perpaduan di mana unsur-unsur desain tersusun menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. Yang kesembilan, ada keselarasan. Dalam sebuah desain adalah keteraturan tatanan di antara bagian-bagian bangunan, yaitu susunan yang seimbang yang menjadi satu kesatuan yang padu dan utuh. Masing-masing bidang saling mengisi. Keselarasan pada bangunan Gereja Fransiskus Xaverius terletak pada susunan dinding, kaca yang ada pada dinding bangunan, dan genteng. Yang ke-10, ada pengulangan. Unsur pengulangan yang ada pada bangunan Gereja Fransiskus Xaverius terletak pada pengulangan penempatan posisi kaca, jendela, dan dinding, dan genteng yang ada ditunjukkan oleh garis berwarna kuning. Yang ke-11, ada transformasi. Transformasi merupakan manipulasi suatu atau beberapa dimensi dengan penambahan maupun pengurangan elemen-elemen. Transformasi bentuk yang terjadi pada bangunan di atas adalah dari bentuk persegi dan segitiga. Bangunan yang kedua yaitu Relief de Spa. Fungsi bangunan tersebut yaitu sebagai tempat layanan pijat. Bentuk dasar dari bangunan ini adalah persegi yang mempertegas bentuk bangunannya, dan bentuk segitiga yang dipergunakan untuk membentuk atap dari bangunan tersebut. Elemen-elemen yang pada bangunan Relief de Spa yaitu: yang pertama, titik. Titik merupakan awal dan akhir dari suatu garis yang menunjukkan posisi dalam sebuah bangunan dan merupakan pusat perhatian pada bangunan tersebut. Unsur titik pada bangunan ini terletak pada ujung-ujung bangunan yang diberikan kesan tajam dan lancip, sedangkan titik-titik pada ujung lainnya berfungsi sebagai pembentuk garis. Yang kedua, garis. Garis merupakan suatu titik yang diperpanjang. Pada suatu garis hanya memiliki panjang,
tetapi tidak memiliki lebar dan tinggi. Macam-macam garis yang terdapat pada bangunan relief de Spa yaitu garis vertikal yang berwarna merah dan garis diagonal yang berwarna biru. Yang ketiga, bidang. Bidang dapat didefinisikan sebagai perpanjangan sebuah garis ke arah tertentu. Di dalam komposisi sebuah konstruksi visual, sebuah bidang berfungsi sebagai batas-batas sebuah volume. Jika dilihat dari luar bangunan, terdapat unsur bidang atas kepala yang diwakili dengan warna merah dan bidang dinding yang diwakili dengan warna hijau. Yang keempat, ruang atau volume. Volume dapat diartikan sebagai sebuah bidang yang diperpanjang ke arah selain arah naturalnya. Secara konseptual, volume memiliki 3 dimensi, panjang, lebar, dan kedalaman. Pada bangunan relief de Spa, unsur volumenya adalah lingkaran. Yang kelima, keseimbangan. Keseimbangan adalah suatu kualitas nyata dari setiap objek, di mana perhatian visual dari dua bagian pada dua sisi dari pusat keseimbangan adalah sama. Pada bangunan relief de Spa, pusat keseimbangan atau pusat perhatiannya adalah sebagai bagian tengah bangunan. Yang keenam, irama. Irama merupakan pergerakan yang ditandai berupa pengulangan elemen atau motif pada jarak yang beraturan atau tidak beraturan. Pada bangunan akan menyatukan elemen yang berulang secara alami. Contohnya kolom, balok, dan modul yang berulang. Jika dilihat dari bangunan di atas, contoh unsur iramanya terdapat pada jendela. Yang ketujuh, dominasi. Pusat perhatian merupakan pengembangan dominasi yang bertujuan untuk menonjolkan salah satu unsur sebagai pusat perhatian sehingga mencapai nilai arsitek, yaitu berupa area yang pertama kali ditangkap oleh pandangan mata. Pada bangunan relief de Spa, dominasinya terdapat pada atap yang berbentuk kerucut. Yang kedelapan, kesatuan. Kesatuan adalah perpaduan di mana unsur-unsur desain tersusun menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. Pada bangunan relief de Spa, kesatuan diciptakan dari penggabungan bangunan dari bentuk dasar lingkaran dan atapnya berbentuk dasar segitiga. Yang kesembilan, keselarasan. Keselarasan dalam sebuah desain adalah keteraturan tatanan di antara bagian-bagian bangunan, yaitu susunan yang seimbang yang menjadi satu kesatuan yang padu dan utuh. Masing-masing bidang saling mengisi. Pada bangunan relief de Spa, unsur keselarasan diciptakan dari susunan seimbang dari bangunan dengan bentuk dasar lingkaran dan atapnya yang berbentuk dasar segitiga. Yang ke-10, pengulangan. Mengelompokkan elemen dalam komposisi acak seperti keeratan mereka satu sama lain dan sifat-sifat visualnya. Pada prinsip tersebut, untuk mengatur elemen yang berulang dalam suatu komposisi, contoh unsur pengulangan pada bangunan di atas terdapat pada jendela. Yang ke-11, transformasi. Transformasi merupakan manipulasi satu atau beberapa dimensi dengan penambahan maupun pengurangan elemen-elemen. Pada bangunan relief de Spa, transformasi bentuk yang terjadi adalah bentuk lingkaran dan segitiga menjadi kerucut. Bangunan ketiga yaitu bangunan Honey Resort. Fungsi bangunannya sebagai tempat hunian. Bentuk dasar dari bangunan ini adalah persegi yang mempertegas bentuk bangunannya dan bentuk lingkaran yang dipergunakan untuk membentuk atap dari bangunan tersebut. Elemen-elemen bangunan pada Honey Resort yaitu pertama, titik. Titik merupakan awal dan akhir dari suatu garis yang menunjukkan posisi dalam sebuah bangunan yang merupakan pusat perhatian pada bangunan tersebut. Unsur titik pada bangunan Honey Resort ini terdapat pada ujung-ujung bangunan yang berfungsi sebagai pembentuk garis. Kedua, garis. Garis merupakan suatu titik yang diperpanjang pada satu garis yang memiliki panjang tetapi tidak memiliki lebar dan tinggi. Macam-macam garis yang terdapat pada bangunan Honey Resort yaitu garis vertikal yang berwarna biru dan garis horizontal yang berwarna merah. Yang ketiga, bidang. Bidang dapat didefinisikan sebagai perpanjangan sebuah garis ke arah tertentu di dalam komposisinya sebuah konstruksi visual. Sebuah bidang berfungsi sebagai batas-batas sebuah volume. Jika dilihat dari luar bangunan, terdapat unsur bidang atas kepala yang diwakili dengan warna hijau dan bidang dinding dengan warna biru. Yang keempat, ada volume atau ruang. Volume dapat diartikan sebagai sebuah bidang yang diperpanjang ke arah selain arah naturalnya. Secara konseptual, volume memiliki 3 dimensi, panjang, lebar, dan kedalaman. Pada bangunan Honey Resort, unsur volumenya terdapat adalah persegi. Yang kelima, keseimbangan. Keseimbangan adalah suatu kualitas nyata dari setiap objek di mana perhatian visual dari dua bagian pada dua sisi dari pusat keseimbangan adalah sama. Pada bangunan Honey Resort, pusat keseimbangan atau pusat perhatiannya adalah bagian tengah bangunan. Yang keenam, irama. Irama merupakan pergerakan yang ditandai berupa pengulangan elemen atau motif pada jarak yang beraturan atau tidak beraturan. Pada bangunan akan menyatukan elemen yang berulang secara alami. Contohnya kolom, balok, dan modul yang berulang. Jika dilihat dari bangunan di atas, contoh unsur iramanya terletak pada pilar bangunan. Yang ketujuh, dominasi.
Pusat perhatian merupakan pengembangan dominasi yang bertujuan untuk menonjolkan salah satu unsur sebagai pusat perhatian sehingga mencapai nilai arsitek, yaitu berupa area yang pertama kali ditangkap oleh pandangan mata. Pada bangunan Honai Resort, dominasinya terdapat pada bagian atap bangunan. Yang kedelapan adalah kesatuan. Kesatuan adalah keterpaduan di mana unsur-unsur desain tersusun menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. Pada bangunan Honai Resort, kesatuan tercipta dari penggabungan bagian dari bentuk dasar lingkaran dan atapnya berbentuk dasar setengah lingkaran. Yang kesembilan, keselarasan. Keselarasan dalam sebuah desain adalah keteraturan tatanan di antara bagian-bagian bangunannya, yaitu susunan yang seimbang yang menjadi satu kesatuan yang padu dan utuh. Masing-masing bidang saling mengisi. Pada bangunan Honai Resort, unsur keselarasan diciptakan dari susunan seimbang dari bangunan dengan bentuk dasar persegi dan atapnya berbentuk setengah lingkaran. Yang ke-10, pengulangan. Biasanya kita mengelompokkan elemen dalam komposisi acak seperti keeratan mereka satu sama lain dan sifat-sifat visualnya. Kedua prinsip tersebut untuk mengatur elemen yang berulang dalam suatu komposisi. Contoh unsur pengulangan pada bangunan di atas terletak pada pilar bangunan tersebut. Yang ke-11, transformasi. Transformasi merupakan manipulasi satu atau beberapa dimensi dengan penambahan maupun pengulangan elemen-elemen. Pada bangunan yang digunakan transformasi, bentuk yang terjadi adalah dari bentuk lingkaran menjadi setengah lingkaran. Kesimpulan, dari ketiga bangunan yang saya survei, ketiga bangunan tersebut sudah menggunakan unsur-unsur arsitekturnya. Seseorang yang merancang bangunan tersebut menggunakan 7 prinsip desain umum yaitu keseimbangan, irama, dominasi, kesatuan, keselarasan, pengulangan, dan transformasi. Hal ini menyatakan bahwa seorang perancang bangunan tersebut mengerjakan perancangan arsitektur dengan baik dengan menggunakan prinsip-prinsip desain yang umum, sehingga kebutuhan manusia yang menggunakan bangunan tersebut dapat dipenuhi dengan baik. Baik, sekian presentasi dari saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.